Halo, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di pertemuan lanjutan dari baper. Kemarin sudah kita bahas baper asam, sekarang kita lanjutkan ke baper basa. Baper basa sama dengan baper asam, ya. Bisa dilaksanakan atau dilakukan pengoperasiannya secara langsung dan secara tidak langsung. Yang pertama secara langsung. Sebelum kita buat secara langsung dan tidak langsung, ingat baper basa, buffer yang berasal dari asam yang kuat dan basa yang lemah. Sekarang yang dilakukan secara langsung, NH4OH berarti NH4Cl. AgOH AgNO3. FeOH 2 kali di FeCl3, ya. Ini ada basa lemahnya, ini asam konjugasinya atau garam dari buffernya. Asam lemah yang dapat di N4OH ini N4Cl, N4 plus, Ag plus, Fe3 plus, ya. Sama, karena basanya basa atau buffernya baper basa, maka yang dilakukan atau yang dicari adalah konsentrasi OH min. Konsentrasi OH min sama dengan ketetapan basa dikalikan konsentrasi atau mol basa lemah dibagi dengan konsentrasi atau mol dari asam konjugasi atau garam konjugasinya. Ingat, garam konjugasi ini dikalikan dengan valensi yang ada di basa lemahnya atau ion basa lemahnya. Ini secara langsung. Kalau secara tidak langsung berarti dilakukan dengan reaksi yang secara tidak langsung. Sama dengan baper asam, maka pada baper basa juga ada reaksi antara basa lemah dengan asam kuat. Berarti ada bagan kesetimbangan, ya. Secara langsung ada basa lemah tambah dengan asam kuat. Ini bukan asam kuat, ya, tapi asam konjugasinya. Ini asam konjugasi atau garamnya. Nah, kalau di sini baru
basa lemah dan asam kuat, maka bisa menghasilkan garam dan air. Contohnya saya ambil di sini NH4OH, NH4OH, maka asam kuatnya ditambahkan dengan HCl. Hasil garamnya NH4Cl tambah air. Kalau ada reaksi maka ada bagan kesetimbangan, ada mula-mula reaksi, sisa. Ingat, harga yang diletakkan sini adalah harga konsentrasi dalam satuan mol. Harga konsentrasi dalam satuan mol. Karena ini buffer basah, maka ini dicari sama konsentrasi OH-, tetapan basah, mol basah lemah dibagi mol asam konjugasi atau garam konjugasinya. Itu ya, sama. Dapat dari OH-, maka dapat POH. POH sama dengan min log OH-. Dapat POH, maka bisa kita cari pH. pH sama dengan 14 min POH. Nah, ini adalah cara mencari pangkat hidrogen dari baper basa. Sekarang kita lanjutkan contoh soal. Soal yang pertama, diketahui ada buffer yang dibuat dari NH3 0,1 molar dan 40 ml. Ini 40 ml. Jadi NH3 0,1 molar, volumenya 40 ml. Ada NH4Cl (0,1 molar) dengan harga tetapan basanya 1,8. Oh, salah ya, betul. Ini 0,8 kali 10 pangkat min 5. Ini ternyata volume 40 ml. NH3 ini volumenya 60 ml. Sama yang ditanya pH. Ingat, di soal ini adalah soal secara langsung. Kenapa? Karena udah ada basa lemah dengan garam atau asam konjugasinya. Karena itu kita bisa lakukan penghitungan harga pH-nya dengan mencari nilai konsentrasi OH-. OH- sama dengan tetapan basa kali mol basa lemah dengan mol garam konjugasinya, garam konjugasi atau asam konjugasinya.
sebelum kita masuk ke rumus, kita lihat dulu garam konjugasinya NH4Cl, kita ionisasi NH4+ dan Cl-, berarti valensi dari ion basa lemahnya 1. Masukkan, karena 1 maka kita langsung masukkan harganya Kb 1,8 10⁻⁵ kali mol basa lemah, mol garam, mol sama dengan molar kali volume sama dengan 0,1 dikali 60 ml. Kalau ini molar kali volume sama dengan 0,1 kali 40 ml, berarti ini 6 milimol, ini 4 milimol. Masukkan harganya, basa lemahnya 6, garamnya 4. Satu koma 8 10⁻⁵. Ini kita kecilin, sama-sama dibagi 2, berarti 3/2. 3/2 kita dapatkan harganya 2,7 kali 10⁻⁵. Ini konsentrasi OH-. Karena basa maka kita cari POH. POH sama dengan min log OH min, sama dengan min 2,7 dikali 10⁻⁵, maka POH nya 5 min log 2,7. Dapat POH, kita cari pH. pH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 5 min log 2,7. 14 kurang 5 9, min kali min log 2,7. Terbukti masih besar dari 7, berarti memang pH nya pH basa, buffernya buffer basa. Nah, ini sekarang untuk soal yang kedua, soal yang untuk contoh secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung berarti ada reaksi antara basa lemah dan asam kuat. Diketahui ada 200 ml HCl 0,2 molar dengan NH4OH 200 ml NH4OH, konsentrasinya kalau ada yang menuliskan NH3 boleh ya, 0,4 molar. Harga Kb nya 1 kali 10⁻⁵. Sama yang ditanya adalah pH. Di soal ini diketahui asam kuat dan basa lemah, berarti secara tidak langsung untuk itu harus kita lakukan dengan melakukan reaksi antara asam kuat dan basa lemah.
basa lemah menghasilkan garam dan air. Dimasukkan asam lemah, asam kuatnya ada HCl, direaksikan dengan NH3, berarti garamnya dapat NH4Cl tambah H2O. Ingat, kalau ada yang tidak langsung berarti ada bagan kesetimbangan. Mula-mula reaksi sisa berarti kita harus cari konsentrasi asam kuat dan basa lemah dalam mol, molar kali valensi 0,2 kali 200 ya, berarti 40 mililiter milimol. Kalau NH3 nya molar kali volume 0,4 kali 200 berarti 80 milimol. Masukkan harganya, HCl 40, 80, belum ada. Ingat, saat reaksi adalah cari konsentrasi yang terendah. 40 sama 80, 40 terendah, 40 karena semua koefisiennya 1. Ini 40 sama 40. Habis, sisa 40, 40, 40. Dapatkan konsentrasi dalam satuan molnya. Sekarang kita cari konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah bandingkan mol garam konjugasinya. Ingat, kalikan valensinya jika diionisasi berarti NH plus Cl-, berarti basa lemahnya memiliki valensi 1. Karena 1 ya udah langsung kita masukkan 1 kali 10 pangkat min 5 kali mol basa lemahnya 40 milimol dibagi garam konjugasinya sama 40 milimol, habis tinggal 1 kali 10 pangkat min 5. Kita cari pOH nya sama dengan min log OH-, masukkan harga OH- nya min log 1/10 min 5, maka harga pOH nya 5 min log 1. Dapat pOH, kita cari pH. pH sama dengan 14 min pOH, berarti 14 dikurang 5 min log 1, berarti harganya 9 plus log 1. Karena valensi dari garam konjugasi atau asam konjugasinya, garam atau asam konjugasinya sama dengan 1, berarti secara tidak langsung ini bisa kita lakukan dengan cara sederhana. Ya, kita lakukan dengan cara sederhana. Ya, caranya tadi dan kita hapus dulu yang secara sederhananya. Jadi saya hapus dulu ya. Buat langsung sederhana, karena sama maka dari OH-nya sama dengan sama tetapan basa kalikan mol basa lemah dikurang mol
asam kuat dibagi mol asam kuat. Masukkan harganya 1 10 min 5, mol basa kuatnya tadi 80 dikurang 40 dibagi 40. 1 10 min 5 40 per 40 habis 1 10 min 5 sama dapat OH min, cari POH min log OH min 1 10 min 5 min min log 1 10 min 5 berarti 5 min log 1. pH sama dengan 14 min POH. 14 min, masukin 5 min log 1 sama 9 plus log 1. Sama ya? Sama. Nah, ini dilakukan jikalau valensi basa lemahnya sama dengan valensi asam konjugasinya. Nah, ini adalah contoh soal dari basa lemah. Sekarang baper basa ya. Sekarang saya contohkan mekanisme dari kerja buffer. Buffer adalah larutan yang bisa mempertahankan pH-nya walaupun ditambah asam, tambah basa, ataupun diencerkan, dia tetap bisa mempertahankan pH-nya. Kenapa seperti itu? Karena buffer punya mekanisme. Mekanisme buffer seperti apa sih? Nah, jadi mekanisme buffer langsung ke operasionalnya, ya. Misalnya saya punya asam lemah, asam lemahnya CH3COOH. CH3COH. Berarti kalau kita carikan basa konjugasi dari CH3COH adalah CH3COO min. Ya, ini asam lemahnya, ini basa konjugasinya. Seandainya kalau larutan ini ya, basa konjugasinya ini saya tambahkan asam. Jadi kalau basa konjugasinya ditambahkan asam, misalnya kalau basa konjugasinya ditambahkan asam, maka asamnya misalnya asam kuat ya, HCl, maka asam ini akan terionisasi dalam larutan buffer itu menjadi H plus Cl min. Maka dia akan bereaksi dengan garamnya, ya, dia akan bereaksi dengan garamnya atau dengan basa konjugasinya.
Jadi kalau diberikan asam, dia akan bereaksi dengan garamnya atau dengan basa konjugasinya. Tapi kalau ditambahkan dengan basa, maka basanya ini akan bereaksi dengan asam lemahnya. Begitu juga kalau bapernya baper yang berasal dari basa yang lemah, ya. Tadi ini kan baper berasal dari asam yang lemah. Kalau berasal dari basa yang lemah, maka contohnya saya buatkan tadi NH3 dan berarti garamnya NH4Cl. Kalau ditambahkan asam, maka akan bereaksi dengan basa lemahnya. Kalau ditambahkan basa, akan bereaksi dengan garam atau asam konjugasinya. Itu ya, itu mekanismenya. Saya ulangi, mekanisme kerja buffer. Kalau pada buffer asam, jika ditambahkan asam, maka asamnya akan bereaksi dengan basa konjugasi atau garamnya. Jika ditambahkan basa, akan bereaksi dengan asam lemahnya. Kalau pada baper basa, kalau ditambahkan asam, asamnya akan bereaksi dengan basa lemahnya. Jika ditambahkan basa, akan bereaksi dengan garam atau asam konjugasinya. Tuh mekanisme kerjanya. Kan kita langsung ke contoh soalnya. Suka hilang ya, diketahui. Diketahui atau yang tentukan pH satu liter buffer yang mengandung 0,1 mol NH3 dan 0,1 mol NH4Cl dan tentukan pula pH pada larutan jika diketahui jika ditambahkan jika ditambahkan bukan diketahui, jika ditambahkan A
Yang pertama ditambahkan 10 ml HCl 0,1 molar. Yang kedua ditambahkan 10 ml KOH 0,1 molar. Yang ketiga lakukan pengenceran 200 ml H2O. Nah, harga KB karena ini basa lemah dan garamnya garamnya itu mengandung asam kuat, maka diketahui nilai tetapan basanya yaitu 1 kali 10 pangkat min 5. Sekarang kita cari penambahan yang pertama, yaitu pada asam kuat. Di soal diketahui basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya. Berarti soal ini bisa lakukan secara langsung untuk mencari di pangkat hidrogennya. Konsentrasi OH-nya, berarti tetapan basa kalikan dengan mol basa lemahnya dengan mol garam atau asam konjugasinya. Cari dulu sini harga NH3-nya dan NH4Cl-nya. Molar kali valensi berarti 0, udah langsung ya, molnya 0,1 mol. Maaf, kita masukkan langsung, berarti 1 kali 10 pangkat min 5. Di soal sudah dalam konsentrasi mol 0,1 dibagi dengan 0,1 habis, berarti 1/10 min 5. pH-nya kita cari dulu POH-nya. POH-nya min log OH min, berarti min log 1/10 min 5. 5 min log 1. pH-nya 14 min POH, berarti 14 min 5 min log 1, 9 plus log 1. Ingat, pH awal 9 plus log 1. Sekarang kita buktikan apakah ini termasuk dalam buffer. Kita buktikan. Yang ditambahkan dengan asam kuat. Ingat, kalau bapernya baper basa, kita lihat sini, bapernya adalah baper bersifat basa karena terdiri atas basa lemah dan asam kuat. Jika ditambahkan dengan HCl, berarti tambahkan asam kuat. Jika ditambah asam, maka akan bereaksi dengan basa lemahnya. Jika ditambahkan asam, maka bereaksi dengan basa lemahnya. Yang kita lihat basa lemahnya itu siapa? Berarti NH3. NH3 NH3 ditambah HCl, berarti jadi NH4Cl.
Karena ada reaksi maka ada mula-mula reaksi sisa. NH3 molnya ada 0,1. Sekarang HCl molnya kita cari ya, ini dikalikan berarti tinggal 10 mili. Ini milimol ya, mililiter. Ini kalau dalam satuan mol mau jadikan mol, dapatnya 1/10 min 3 mol, berarti 0,001 mol. Ini belum ada 0, oh ada ya tadi, NaCl ini 0,1 mol. NaCl ini punya konsentrasi awalnya 0,1 mol, ada di soal. Sekarang dari kedua konsentrasi ini kita cari yang terendah, yaitu 0,001, 0,001. Kenapa sama? Karena koefisiennya sama. Berarti ini habis. Ingat, ini dikurangi, berarti 0,1 dikurang 0,001, 0,099. Nah ini habis. Kalau yang ini ditambah, kenapa? Karena konsentrasi garamnya akan bertambah jika ditambah asam kuatnya bertambah menjadi 0,101. Nah dapat kita masukkan konsentrasi OH- sama dengan Kb mol basa lemah dibagi mol garam atau asam konjugasinya, 1/10 min 5 dikali mol basa lemahnya. Lihat, mol basa lemahnya 0,099, mol garamnya 0,101, sama dengan 1/10 min 5 ini 0,98. Ini kita anggap 1, kita buletin 1/10 min 5, 1 kita anggap 1 ya, kita buletin, berarti OH- 1/10 min 5. OH- cari POH sama dengan min log OH- sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 5, berarti sama dengan 5 min log 1. pH nya 14 min POH. Sekarang ini soalnya saya hapus dulu. Oke, sama dengan 14 dikurang 5 min log 1, 14 kurang 5 9 plus log 1 sama. Nah ini setelah ditambahkan
masih sama nilai pH nya 9 kan jika ditambahkan dengan basa kuat. Ini saya hapus. Jika ditambahkan dengan basa kuat, berarti kita tambahkan KOH di reaksi antara basa lemah. Ini kita tambahkan KOH, kita ganti. Garam atau asam konjugasinya tambahkan dengan KOH. Jikalau ditambah basa, karena ini bapernya bersifat baper basa, maka basanya akan bereaksi dengan asamnya. Ini bereaksi dengan garam asamnya ya. (0,1) tadi garam atau asam konjugasinya 0,1, KOH-nya ini 10 sama berarti 1/10-3 karena dalam satuan mol 0,001 ditambah dengan KCl. KCl ini berasal dari asam konjugasi atau garamnya. Sama, ini berarti 0,001 0,001 0,001 0,001. Ini karena koefisiennya sama 1, berarti nilainya sama. Sekarang sisanya ini habis, basa kuatnya habis, ini 0,099. Nah, kalau basa lemahnya karena berkawan dengan KOH, maka basa lemahnya akan bertambah. N64OH yang pertama dapat 0,1 di awal ya, ini maka jadi 0,101 sama. Kita cari OH-nya. OH- sama dengan KB mol basa lemah dibagi mol garam atau asam konjugasinya. Masukkan 10 min 5, molnya basa lemahnya 0,0 berapa nih basa lemahnya? 0,101. Ini basa lemahnya ya. Ini kan NH4Cl nya, ini berarti garamnya. Kalau ditambah basa, dia berkawan dengan NH4 plus atau basa lemah dari garamnya, dibagi dengan mol garamnya berapa? Ini 0,099. Ini habis, berarti 1 kali 10 pangkat min 5 sama 0,98, berarti kita anggap 1, berarti 1/10 pangkat min 5. Dapat OH min, cari POH.
POH sama dengan min log OH min sama dengan min log 1/10 min 5 min log 1, maka pH 14 min POH 14 min 5 min log 1 sama 9 plus log 1 sama, terbukti, masih terbukti ya, sama. Sekarang yang terakhir, jika diencerkan dengan air. Kita hapus semuanya. Sekarang kalau diencerkan berarti kita tinggal cari konsentrasi OH minnya aja, karena kan ada reaksi, kita cari konsentrasi OH min sama dengan basa, tetapan basa kali mol basa lemah dibagi mol garam atau asam konjugasinya. Sekarang nilainya 1/10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya tadi 0,1. Kalau diencerkan dengan 200 ml air, 200 ml air tadi tambahkan dengan volume dari buffer tadi berapa? Volume buffer tadi yang pertama adalah 1 liter ditambahkan dengan 200 ml, berarti 1200 tambah 1000 ml dibagi dengan garam tadi molnya 0,1 sama, dibagi dengan volume total, jadi 200 tambahkan air ditambah dengan 1000 ml buffer yang pertama pada soal dicoret sama 1/10 pangkat min 5. Dapat OH min, kita cari POH. Kita cari POH sama dengan min log OH min dengan min log 1/10 min 5 dapat 5 min log 1. Dapat cari pH 14 min POH, harganya 14 sama 5 min log 1 sama 9 plus log 1. Berarti ditambahkan asam nilainya tetap, ditambahkan basa juga tetap, diencerkan juga tetap. 1000 ini berasal dari tadi ya, awalnya kan 1 liter buffer, jadi ditambahkan 200 berarti volumenya bertambah. Ternyata terbukti kalau buffer itu adalah larutan yang bisa mempertahankan pH-nya. Tambah asam, ditambah basa maupun diencerkan, pH-nya tetap atau kurang lebih mendekati pH awal. Nah, ini adalah penjelasan tentang buffer, baik buffer asam maupun buffer basa. Mudah-mudahan materi kali ini bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.